saya selaku penanggung jawab atau junior estate manager di Aswafuko Kulon Jember. Jadi kalau Aswafuko Kulon sendiri ada 2 lokasi sebenarnya. Jadi ada yang satu di Medan, yang satu di Jember. Tapi untuk kebun benih yang sudah ber-SK Menteri saat ini ada di Kebun Jember, seperti itu. Oh begitu, baik. Oke deh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di Talk Show Gamal Institute. Perkenalkan, nama saya Angel Indra Pratiwi selaku MC yang akan memandu jalannya talk show pada pagi ini ya, Ibu Reni, yang berjudul mengunjungi kebun benih kakao hibrida. Oke, baik mungkin Bu Reni, apa aku boleh izin bertanya sebelumnya nih Ibu? Jadi, oh iya, sebelumnya aku mungkin boleh memaparkan sedikit informasi kepada teman-teman. Sebagaimana yang kita ketahui nih bahwa saat ini harga biji kakao itu sangat menarik ya, mencapai angka 80.000 per kilogram. Sehingga saat ini kebutuhan benih kakao bermutu cukup tinggi loh. Lalu pertanyaannya, di mana sih bisa mendapat bahan tanaman yang unggul? Gitu. Atau teman-teman selainnya masih belum tahu nih sebenarnya apa sih kakao hibrida itu? Ya, mungkin nanti bisa dibantu jawab oleh Ibu Reni selaku perwakil dari PT Hasfam ya. Untuk menjawab hal itu, mari kita akan membahas tentang keunggulan benih kakao hibrida dari PT Hasfam bersama dengan kami Ibu Rani Fitriani Rahma selaku Junior Estate Manager PT Hasfam. Baik Ibu, mungkin saya boleh izin bertanya ya Ibu ya. Boleh tahu nih sejak kapan PT Hasfam ini mulai memproduksi benih kakao Ibu? Ya, terima kasih Bu Angel. Jadi kalau untuk Hasfam sendiri, untuk perusahaan pusatnya kan kita ada di beberapa tempat. Kalau untuk penghasil benih kakao hibrida, sebenarnya kita sudah ada sejak 30 tahun yang lalu. Tapi mungkin di kebun kami yang di Sulawesi seperti itu. Tetapi untuk saat ini yang kita juga sudah membangun kebun benih baru yang ada di Jember. Salah satunya sudah ditetapkan di tahun 2020 dan 2022 seluas 3,5 hektar untuk kebun benih kakao hibrida. Itu ada di Jember. Nah, nanti untuk kedepannya lagi juga kita akan mengembangkan lagi kebun entres dan kebun benih di Sulawesi, di Kendari, dan di Medan. Jadi tapi untuk saat ini yang sudah ber-SK, yang sudah ada ketetapan menterinya yaitu ada di Jember seluas 3,5 hektar. Seperti itu Bu Angel. Oh begitu, baik. Wah, berarti udah lama juga ya? Udah juga lama juga ya ini kurang lebih 30 Sebenarnya kalau tahun. kalau yang di Sulawesi memang sudah lama sekitar 30 tahun, tetapi kalau untuk yang di Jember ini masih sekitar 4 tahun, jalan 4 tahun. Seperti Oh itu. begitu, baik, baik Ibu Rani. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Ibu Rani ya. Oke, Lalu silakan. terkait dengan benih hibrida ini, sebenarnya dari keunggulannya ini menurut Ibu Rani tuh gimana nih Ibu? Jadi untuk kenapa kok disebut benih hibrida? Karena benih ini adalah benih yang F1 murni seperti itu. Jadi hasil dari kebun Hasfam itu merupakan varietas IKRI 06 hibrida, di mana Oh, merupakan benih kakao unggul, salah satu benih kakao unggul jenis kakao varietas unggul yang ada di Indonesia, yang sudah ditetapkan oleh SK Menteri juga. Jadi keunggulan dari benih kami ini karena kita F1 murni, sifat-sifat yang dibawa pun secara genetik juga pasti akan unggul. Beda dengan misalnya kita beli bibit asalan, beli benih asalan dari petani yang sudah disilangkan atau mereka sudah dilakukan grafting atau okulasi, tentunya itu sudah bukan turunan murni, turunan F1, pasti sudah F3, F4 dan seterusnya. Akhirnya oh, membuat yang seharusnya benih ini memiliki sifat-sifat unggul seperti tahan penyakit VSD atau moderat terhadap penyakit PBK, terhadap hama PBK, seperti itu. Akhirnya makin lama ketika itu benih itu bukan benih murni akan
semakin rentan terhadap hama penyakit tadi yang seharusnya moderat atau tahan seperti itu. Selain itu dari produktivitas pun ketika bukan benih F1 atau hibrida tentunya akan menurun dibandingkan yang murni dari benih hibrida seperti itu. Betul, baik. Berarti kalau misalnya benih ini makin tidak murni, itu semakin ini ya Ibu ya, semakin memperlambat ini kali ya, memperlambat pertumbuhan gitu ya Ibu ya? Mungkin secara pertumbuhan masih hampir sama untuk benih sekitar kalau kita tanam dari biji itu sekitar 4 tahun 5 tahun baru biasanya Hmm, menghasilkan. Tetapi dari sifat-sifat unggulnya, tentunya kan kita mau nanam pinginnya ada target dong. Oh, target iya. saya pinginnya produksi sekian gitu. Seperti kalau IKRI 06 produksinya di 1,8 ton per hektar sampai 2 juta. Nah, kalau misalnya 2000 seperti itu. Tapi kalau misalnya kita menanam benih asalan, tentunya dari segi ketahanannya terhadap penyakit, lalu dari produktivitasnya, hasilnya, produksinya ini akan berbeda dengan yang benih murni karena sudah turunan sudah jauh gitu dari benih yang murni ini seperti Oh itu. begitu. Baik, dipahami Ibu Rani. Eh, Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Ibu Rani. Ibu kalau boleh tahu, ini sudah di mana saja nih benih ini ditanam dan bagaimana performancenya? Tadi kan kata Ibu Rani sudah ada di Jember, di Sulawesi ya. Terus selain yang di situ ada di mana lagi, Ibu? Boleh dipaparkan kembali? Iya, jadi kalau untuk benih dari Aspam sukokulen Jember ini tentunya memiliki jenis yang berbeda juga dengan yang ditanam di Sulawesi, ada yang sama, ada yang berbeda, yang di Medan juga ada yang berbeda dari varietasnya. Tetapi kalau untuk pembeli benih yang sudah beli ke Haspam Jember itu ada dari Lampung, dari Jambi, lalu dari Sulawesi, lalu dari Maluku juga pernah, tapi memang eh, kalau dari yang Indonesia bagian timur karena pengiriman kami agak jauh ya Bu ya, jadi memang tidak sebanyak yang dari pesanan dari Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi seperti itu. Jadi kalau untuk Hmm, ini sudah ditanam di mana aja, sebenarnya kalau pembeli kami sudah ada di Sumatera, Lampung, Jambi, Padang, lalu ada di Kendari, terus Wolasi, terus ada di Palu, di Kalimantan Tengah, seperti itu, Kalimantan ah, Utara, seperti itu. hmm. Oh berarti sudah tersebar ini kayaknya ya ke penjuru dunia. Udah banyak ya, wah keren banget ini. Iya. Keren Ibu Reni. Baik Ibu, mungkin untuk pertanyaan satu lagi, maksudnya untuk pertanyaan selanjutnya, kemudian terkait dengan kualitas bijinya nih Ibu nih, seperti apa Ibu? Apa cukup bagus gitu untuk cita rasanya gitu? Jadi kalau untuk biji kakao yang kalau mau kita jadikan produk kakao tentunya Hmm? kita harus melakukan fermentasi. Kenapa Oh, kok harus oke. difermentasi? Agar cita rasanya lebih enak dan ada added value-nya, ada nilai tambahnya dalam produk biji kakao Hmm. kita. Hmm. Kadang-kadang petani itu merasa sedikit malas ya ibaratnya untuk fermentasi karena membutuhkan waktu lebih lama. Jadi biasanya harus Hmm. dipanen, buahnya dipecah lalu langsung dijemur seperti itu sampai kering dan dijual. Sedangkan untuk Hmm. meningkatkan cita rasa dari biji kakao ini tadi, kita harus melakukan fermentasi agar kita mendapatkan kualitas biji kakao yang bermutu tinggi. Pertama itu. Tentunya juga dari pohonnya juga kita harus menggunakan klon-klon atau varietas yang bijinya besar-besar seperti itu agar kan nilai binkon tuh Hmm. ibaratnya binkon tuh berat dari 100 gram kering dari kakaonya ini berapa jumlahnya misalnya dari 100 gram ini 80 kalau IKRI 06 nih sekitar 80 sampai 90 butir per 100 gram jadi termasuk tinggi untuk bobotnya seperti itu tapi kalau misalnya itu dengan proses sudah difermentasi ya jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, sekarang itu kalau tadi Bu Angel bilang harga 80.000, itu mungkin kakao yang tidak difermentasi. Saat ini untuk kakao fermentasi Hmm. yang kita lakukan fermentasi dan kita rasanya sudah muncul, ada bau coklatnya, ada rasa kakaonya, gitu tuh
harganya saat ini bisa 100.000 lebih. Jadi pasti sangat menguntungkan bagi petani karena HPP dari perawatan kakao sendiri mungkin di sekitar 40.000 sampai 45.000 untuk skala perusahaan. Gitu. Baik, berarti kalau untuk biji yang dia sudah difermentasi pasti harganya lebih ini ya, kayak karena ya Mbak, mungkin karena dari pengolahannya juga lebih memakan waktu gitu. Betul, karena dengan kita fermentasi dari biji kakao, otomatis rasanya akan lebih keluar. Lalu dari aromanya akan lebih wangi, seperti itu. Dari aroma Jadi juga dari aroma juga pengaruh ya. mempengaruhi. Betul, betul. Jadi memang kalau misalnya kita hanya dari buah kakao lalu kita pecah lalu kita keringkan, biasanya aroma kakaonya tidak ada. Lebih ke kayak tidak ada baunya, terus rasanya itu hambar, seperti itu aja. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukan fermentasi, pasti ada rasa yang rasa coklatnya yang bisa kita makan dark coklat itu ada muncul di situ. Lalu ada aroma-aroma coklatnya itu akan muncul di situ. Seperti itu. Dan itu juga yang Oke. menentukan kualitas harga akan semakin tinggi jika fermentasi yang kita lakukan juga bagus. Seperti itu. Oke deh. Baik, baik, baik. Baik, Ibu difahami. Untuk pertanyaan terakhir, Ibu Reni. Ya, Gak Bu apa-apa ya, Angel. sekali lagi ya. Di Nggak apa-apa. PT Hasfam. Halo? Ya, Suara halo, Bu saya Angel. jelas? Jelas, Bu Angel. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, lalu di Hasfam sendiri ini setiap bulannya berapa sih kapasitas produksi dan kapan waktu ketersediaannya gitu, Ibu Reni? Kapasitas produksi dan kapan waktu ketersediaannya? Jadi karena kami ini merupakan kebun benih hibrida, otomatis kita fokusnya untuk memproduksi benih, bukan untuk kakao Mm-mm. kering, kakao fermentasi. Jadi kalau untuk benih kakao, biasanya untuk kebun Jember sendiri, seasonnya atau panen rayanya itu di sekitar bulan Mei akhir sampai nanti bulan September. Seperti Mei itu. sampai. Tapi memang juga dipengaruhi oleh musim. Seperti kemarin kemarau, karena kita ada kemarau panjang El Nino, otomatis maju. Jadi biasanya kita Desember, November, Desember masih ada buah karena kita peak seasonnya di bulan Juli sampai Desember, tapi ternyata karena ada El Nino ini maju sampai dari bulan Mei sudah mulai panen raya seperti itu. Jadi memang juga dipengaruhi dengan musim. Tapi rata-rata memang kita peak season-nya atau panen rayanya jadi semester kedua biasanya di bulan Juli sampai Desember seperti itu. Kalau di kebun Jember, tentunya pola itu akan berbeda dengan misalnya kita punya kebun di Medan, biasanya peak season-nya mungkin malah di semester pertama tahun seperti itu. Jadi memang karena iklim juga mempengaruhi dari panen raya ini sendiri. Tapi sepanjang tahun kita tetap akan produksi benih, cuma mungkin kapasitasnya biasanya untuk semester awal itu akan lebih sedikit dibandingkan semester kedua. Seperti itu, Bu Angel. Oke, baik. Baik, Ibu. Eh, Mungkin ini Ibu, Angel boleh lihat nggak ini Ibu? Kayaknya di belakang kamera ini ada penampakan-penampakan Ya, betul. tumbuhan nih Ibu nih. Angel Betul. boleh lihat nggak kira-kira Ibu? Boleh, boleh. Ini Sambil kita lihat-lihat nih Ibu. ini saya kebetulan juga ditemani oleh penanggung jawab Mm-mm. kebun kakao kami, yang namanya Pak Sunar. Ini Oh saya pakai begitu. kamera belakang ya, Bu, ya, biar bisa Mm-mm. lihat. Mm-mm. Ini kakao kami, ini kebun benih kami. Ya, ini ada Pak Sunar selaku penanggung jawab kebun kakao kami. Mm-mm. Ini Mm-mm. buah kakaonya Mantap. mungkin agak silau ya. Ini kenapa kok kita bungkus? Ini juga ada beberapa perlakuan untuk menghindari Mm-mm. hama. Untuk menghindari hama kemarin pada saat El Nino kita lakukan pembungkusan buah seperti itu. Tapi memang kalau petani biasanya akan meningkatkan biaya produksi seperti itu ya. Tapi kalau untuk eh, saat ini untuk skala benih karena kita harus menjaga mutu kualitas benih, tentunya kita harus eh, merawat ini sebaik-baiknya karena ini kan kebun benih ya Pak Sunar ya. Iya. Jadi ini ada Mm-mm. jenis IKRI 06.
Ya Hmm. ini kalau misalnya kita sebagai petani kita harus membuang. Ini namanya tunas air. Jadi kita harus membuang agar larinya makanan tidak menumbuhkan tunas air ini, tetapi menjadi buah-buah seperti ini dan membentuk bunga Oh, seperti jadi itu. itu hama ya itu ya yang nempel itu ya, Mana Ibu mana? ya? Bukan, ini bukan Oh, hama, ini enggak. kayak gulma. Berarti kalau hama kan Oh, hewan pengganggu. Kalau ini lebih ke tunas air tuh cabang-cabang air yang harus kita buang agar oh. makanannya tidak terserap ke sini, tidak tidak membentuk tunas ini. Karena kan yang kita butuhkan di sini kan bakal buah seperti ini, bunga, bakal buah seperti ini. Hmm. Siap, siap, siap. Wah, Jadi keren ini banget ini Ibu buah-buahnya. Rani. Mungkin di sana Mm-mm. juga ini kebun kami. Seger-seger nih Ibu nih kayaknya. Buahnya. Jadi mungkin Bu Angel bisa kapan-kapan main ke Jember. Kita Iya. jalan-jalan di kebun. Mm-mm. Mm-mm. Ini kebun. Ini Kira-kira sampai ke berapa atas juga ada buah-buahnya. Dan kita harus benar-benar itu luasnya jaga. berapa Ibu yang di tumbuhan yang di depan Ibu ini? Kalau ini Kira luas totalnya 3,5 hektar. lumayan ya. Ya. Ya, Oh, oh. jadi kebun benih kami Luas. yang bersertifikat 3,5 hektar untuk 1 tahun bisa menghasilkan 3.500.000 butir benih. Jadi kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu tertarik untuk membeli benih dari kami juga bisa sediakan karena ini. Jadi dari klon kami, ini padahal sudah bukan panen raya ya Pak Sunar ya, tapi buahnya masih ada. Jadi Mm. masih Banyak ya rata itu. di semua batang. Kita juga bisa lihat dari ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, Mm-mm. tiga batang cabang utama. Kita dari cabang yang pertama kita bisa lihat sampai atas ada buahnya. Lalu cabang yang kedua kita lihat ini cabang kedua kan, ini ada cabang kedua terbagi menjadi 3 juga. Setiap cabang ada buahnya. Lalu ini cabang yang ketiga juga sampai ke atas juga masih ada buahnya seperti itu. Jadi Wah, keren banget. Mantap banget ini Ibu Rani ini ya. Masih banyak loh padahal belum apa bukan eh sudah mulai turun peng- produksi karena betul. Karena gitu. sudah Iya. dari bulan awal Mei kemarin, Bu Angel, kita ada panen raya ya Pak Sunar. Iya. Jadi untuk saat ini buah-buahnya juga karena kita tiap seminggu bisa panen 2 kali sampai 1 kali. Tapi roundnya Hmm. sebenarnya seminggu sekali kita panen. Jadi ya buahnya juga sudah mulai berkurang seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Baik. Wah, mungkin boleh ini Ibu balik lagi ke tempatnya ya. Terima Boleh, kasih boleh. sudah diajak Iya, keliling nih kita nih boleh. ngelihat hasil panennya. Misal mau ada foto-foto atau apa, mungkin kita bisa Ah, kirim. iya iya, berarti nanti Angel boleh ya ke sana ya untuk berkunjung ya Boleh, dengan silakan, Ibu silakan Rani. ditunggu di Jember Oh, nanti, oke. Bu Angel. Alhamdulillah, oke siap deh Ibu. Am, mungkin segitu saja Ibu untuk pertanyaan dari Angel selaku MC. Mungkin nih sebelumnya Ibu ada barangkali ada nih closing statement nih untuk para penonton nanti, karena kan kita akan share ini ya Ibu ya sebagai pengalaman dari Gamal Institute. Mungkin dari Ibu ada untuk closing statement-nya ke kita, boleh disampaikan? Iya. Terima kasih Bu Angel. Jadi eh, merawat tanaman atau merawat tumbuhan itu seperti kita merawat seorang anak sebenarnya, atau Hmm. keluarga atau orang tua. Mm-mm. Kenapa? Karena tanaman juga makhluk hidup, tanaman juga butuh perhatian, tanaman juga butuh kita mengerti. Karena ketika kita merawat dengan hati, kita tahu, oh ternyata tanaman ini butuh ini, tanaman ini kurang ininya, pasti tanaman yang kita tanam juga akan tumbuh dengan baik. Kalau kita hanya setengah hati menanam, tentunya hasilnya juga akan setengah hati, seperti itu. Mm-mm. Apalagi Indonesia dulu merupakan salah satu 3 terbesar penghasil kakao di dunia, dan Mm-mm. saat ini turun menjadi nomor 8 di dunia.
dengan adanya histori itu juga dulu Hasfam itu hampir puluhan ribu itu penuh dengan kakao. Dengan ada histori tersebut sebenarnya Indonesia bisa nih bangkit lagi untuk menjadi produsen kakao terbesar di dunia. Apalagi dengan tanah Indonesia yang subur, yang masih eh, banyak lahan-lahan yang kita bisa manfaatkan untuk kita tanam kakao dengan harga yang juga cukup menarik. Sebenarnya untuk budidaya kakao ini adalah hal yang sangat menguntungkan. Tetapi Mm, eh, hal yang baik tentunya tidak didapatkan dengan proses yang instan seperti itu. Maka mm, mulai dari persiapannya, dari mulai perawatannya juga kita harus menggunakan barang-barang atau bahan-bahan yang bagus seperti itu. Tentunya dengan mm, didasari yang paling dasar yaitu dengan benihnya yang harus unggul seperti itu. Eh, Bisa aja kalau kita menggunakan benih-benih non unggul atau turunan sudah terlalu jauh, non hibrida biasanya oke tahun pertama masih produksi bagus, tahun kedua, tahun ketiga masih produksi bagus, tapi di tahun keempat sampai tahun selanjutnya tanaman itu sudah tidak bergairah lagi lah ibaratnya untuk berbuah seperti itu. mm, Dan itu justru mm, akan akhirnya membuat petani ini merasa kok aku rugi, kok aku baru 3 tahun sekarang udah produksi turun seperti itu. Padahal dengan kita menggunakan benih yang unggul, yang sesuai dengan yang diterbitkan oleh SK Menteri juga, tanaman ini mm, bisa sampai 30 tahun umur tanamannya jika kita juga rawat dengan baik seperti itu Bu mm, Angel. mm, Jadi mm, dari saya tetap semangat untuk menanam kakao karena prospeknya masih sangat besar. Mari mm, kita raih lagi yang sekarang sudah penuh dengan loyalitas pasar dari Afrika, Asia Pasifik itu ke Ghana, mari kita raih lagi untuk menjadi single originnya ini Indonesia. Oh ini kakao dari mana sih single originnya? Oh Jawa, oh Sumatera, oh Kalimantan. Jangan mau kalah dengan komoditas lain seperti itu, Bu Angel. Oke, mantap. Luar biasa, Ibu Rani. Terima Iya, kasih atas statementnya ya, Ibu ya. Jadi mungkin intinya itu kalau misalnya kita mau mendapatkan hasil yang baik, kita harus rutin dan konsisten ya, Ibu ya, dengan betul. merawatnya juga dengan baik ya, Ibu ya, dari benihnya itu sendiri ya. Gitu, Betul, Bu baik, Ibu. Angel. Mm-mm. Baik, Ibu. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih atas waktunya nih, Ibu Rani. Ya, sudah Terima meluangkan kasih. waktu untuk Angel wawancara di sini. Ya, Iya, terima Ibu. kasih juga Bu Angel. Mm-mm. Semoga bermanfaat. Terima kasih, ini sangat bermanfaat, Ibu Rani. Ya, Ya, oke deh. Terima kasih, alhamdulillah. Ibu ya. Saya selaku MC dari Gamal Institute, izin berpamitan ya, Ibu ya. Terima Iya, terima kasih, Ibu. kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.